Halo semua, perkenalkan nama saya Nici Sitorus dengan NPM 19010101048. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar membaca. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan dalam konsep dasar membaca ini. Yang pertama adalah pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. Selanjutnya ada jenis-jenis membaca. 1. Membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. 2. Membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang hanya mempergunakan ingatan visual. Dalam hal ini yang aktif adalah pandangan mata, penglihatan, dan juga ingatan. Dan juga turut aktif ingatan pendengaran dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot kita. Menurut Tarigan, dalam garis besarnya membaca dalam hati dibagi atas. Yang pertama, membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca ekstensif meliputi membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Kedua, membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca yang penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai. Dalam membaca intensif ini dibagi menjadi membaca telah isi dan membaca telah bahasa. Selanjutnya ada tahap-tahap membaca. Tahap membaca ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, kegiatan prabaca. Tahapan atau kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Gambaran kegiatan prabaca yang dikemukakan KAKS adalah A. Menjelaskan gambaran awal bacaan, B. Petunjuk untuk melakukan antisipasi, C. Pemetaan semantik, D. Menulis sebelum membaca, dan E. Drama atau simulasi. Tahap yang kedua adalah kegiatan membaca. Tahapan ini sering disebut tahapan membaca. Pada tahap ini banyak sekali variasi yang dapat dilakukan guru sejalan dengan strategi baca yang dipilih oleh guru atau siswa. Dan tahap yang terakhir adalah kegiatan pasca baca. Kegiatan pasca baca merupakan tahapan pembelajaran membaca yang bertujuan untuk menguji kemampuan membaca sekaligus memantapkan kemampuan membaca siswa. Selanjutnya ada metode membaca. Dalam metode membaca ini ada beberapa. Yang pertama adalah metode turnamen membaca. Yang kedua, metode jigsaw membaca. Yang ketiga, metode cooperative integrated reading and composition. Yang keempat, metode scaffold reading. Yang kelima, metode group investigasi. Dan yang keenam, metode skemata kritis. Selain metode membaca, ada juga strategi membaca. Yang pertama adalah strategi membaca langsung. Yang kedua, strategi SQ3R. Yang ketiga, strategi membaca tanya jawab. Yang keempat, strategi membaca dan berpikir secara langsung. Yang kelima, strategi penghubungan pertanyaan jawaban. Dan yang keenam, strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan. Selain metode dan strategi membaca, ada juga pendekatan membaca, yaitu pendekatan komunikatif, pendekatan integratif, pendekatan cara belajar siswa aktif atau kadang disebut CBSA. Yang keempat, pendekatan whole language. Yang kelima, pendekatan belajar kooperatif. Yang keenam, pendekatan tujuan. Yang ketujuh, pendekatan struktural. Dan yang kedelapan adalah pendekatan kontekstual. Demikian yang dapat saya sampaikan mulai dari pengertian membaca, jenis-jenis membaca, tahap-tahap membaca, metode membaca, strategi membaca, dan yang terakhir adalah pendekatan membaca. Sekian dan terima kasih.